Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang sahabatnya kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Aam Indrayan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Azim yang membahas tentang pasangan ideal yang sesuai dengan kriteria agama Islam. Dalam agama Islam, menikah hukumnya adalah wajib apabila telah mampu membangun rumah tangga baik secara fisik, mental maupun finansial. Selain itu, menikah bisa membantu seorang terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam agama Islam. Dalam mencari pasangan hidup untuk membina rumah tangga bersama, tidak boleh dilakukan sembarangan. Jika salah memilih pasangan bisa menjadikan rusaknya rumah tangga yang dibina, karena pasangan yang akan dipilih nanti akan menemani menjalani hidup bersama-sama sampai akhir hayat. Oleh karenanya, Islam memiliki kriteria yang baik dalam menentukan pasangan hidup, sehingga rumah tangga yang dibina akan dijauhkan dari malapetaka dan akan mendapat kebahagiaan. Menurut hadis riwayat Bukhari, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, hartanya; kedua, nasabnya; ketiga, kecantikannya; dan yang keempat, agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Yang pertama, hartanya. Yang dimaksud menurut hartanya, harta bukanlah faktor penentu, meski Rasulullah menetapkan di urutan pertama, karena keberadaan harta ibarat bayangan yang suatu saat bisa lenyap dalam waktu sekejap. Harta sebagaimana disebut oleh para ulama adalah bayangan yang keberadaannya tidak tetap, kadang ada kadang tidak, karena pada hakikatnya begitulah harta, tidak pernah pasti dan selalu berpindah-pindah. Artinya, kalau memang ingin menjadikan harta sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan atau jodoh, harus siap menanggung resiko, karena harta tidak akan kekal keberadaannya dan tidak selalu ada. Jika terus menginginkan harta, tidak akan mencapai tujuan hidup berumah tangga yang bahagia dan tidak akan punya standar tolak ukur yang mutlak, karena kekayaan sifatnya relatif. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa nafsu terhadap harta tidak akan pernah berhenti kecuali mati. Dalam hal ini, memilih pasangan hidup bukan memilih dari yang kaya raya, melainkan memilih pasangan yang harus setara dalam segi harta, pendidikan, serta kedudukan sosial, karena banyak pernikahan yang tidak langgeng karena perbedaan ini. Maka dalam memilih pasangan, baiknya memilih pasangan yang harus setara. Jangan memilih pasangan yang lebih dari kita. Takutkan pernikahan yang seharusnya menjadi kebahagiaan dan beribadah dalam Islam malah menjadi kesusahan, serta mengakibatkan perceraian dalam pernikahan nantinya yang disebabkan karena masalah harta. Kedua, nasab. Yang dimaksud nasab atau silsilah keturunan. Nasab dalam arti keturunan juga menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Yang utama menentukan nasab dilihat dari nasab kedua calon pasangan, apakah mempunyai hubungan nasab yang sama. Jika memiliki terkaitan nasab, maka haram untuk melakukan pernikahan. Maksud nasab di sini melihat keturunan seorang dilihat dari keturunan sang ayah dan keturunan sang ibu, juga kakek dan nenek, bahkan sampai kepada buyut dan seterusnya. Karena dengan memilih pasangan hidup yang memiliki nasab baik, pasti
memiliki perilaku yang baik, sehingga dalam berumah tangga akan menjalin kebahagiaan sampai akhir hayat, dan insya Allah dijauhkan dari malapetaka dalam hidup berumah tangganya. Ketiga, kecantikan. Seorang pria muslim tentu memiliki kriteria tersendiri dalam memilih calon istrinya, yang diharapkan bisa mendampingi sehidup semati. Tak dapat dipungkiri, seringkali salah satu kriteria itu adalah cantik. Kriteria kecantikan ini bukan kriteria utama, melainkan kriteria anjuran yang dalam memilih pasangan hidup. Rasulullah bersabda bahwa wanita terbaik adalah yang patuh saat diperintah dan menjalankan dan menyenangkan saat dipandang. Dan yang dimaksud wanita di sini adalah seorang istri. Seorang istri adalah pakaian dari suami. Demikian juga sebaliknya. Pokok utama menentukan pasangan hidup yang ideal berdasarkan kecantikan. Di sini adalah seorang wanita yang menyenangkan hati seorang laki-laki saat dipandang dan menjaga pandangan suami kepada wanita lain. Begitu juga sebaliknya seorang laki-laki. Namun di sini kecantikan hanya bersifat sementara, tidak abadi semasa hidupnya. Oleh sebab itu banyak pernikahan yang tidak bahagia, bahkan bercerai karena masalah ini. Oleh karena memilih pasangan yang jauh lebih muda dari umur akan berpengaruh dalam rumah tangga, karena penuaan pada wanita jauh lebih cepat daripada laki-laki. Kecantikan pada wanita sebaiknya hanya ditunjukkan kepada suaminya saja, sehingga tidak menimbulkan fitnah yang dapat merusak kehidupan rumah tangga. Jika wanita dapat menjaga kecantikan untuk suaminya, maka rumah tangga akan bahagia. Keempat, agamanya. Sangat penting dan harus diprioritaskan adalah masalah agama. Pernikahan yang dilandaskan karena agama dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala akan terasa lebih indah dan tentram. Suami dan istri yang berniat menikah untuk beribadah, merasakan segala urusan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketiga harta, nasab dan kecantikan. Yang paling bagus dan utama adalah memilih seorang pasangan, yaitu dilihat dari agama. Sebab agama adalah hal paling utama dan dalam memilih pasangan hidup. Selain itu, hendaknya memilih pasangan hendaknya diutamakan yang selalu memperhatikan agamanya. Sebab harta, nasab dan atau keturunan serta kecantikan bukan jaminan suatu kebahagiaan, tetapi agama bisa menjadi pegangan yang kokoh untuk menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Rasulullah begitu menekankan pentingnya faktor agama sebagai pertimbangan yang harus diperhatikan baik-baik, sebab dari semua pertimbangan hanya agama yang kekal dan bisa berjalan dalam waktu yang lama. Menurut pertimbangan agama berbeda dengan 3 faktor lainnya yang sifatnya hanya relatif setara serta tidak bertahan lama. Untuk mengetahui pasangan memiliki agama yang kuat, pertama, memiliki iman yang sama. Kedua, taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Ketiga, taat kepada orang tua serta sayang kepada anak kecil. Ketika pasangan memiliki agama yang kuat, maka baik untuk menjalani hubungan rumah tangga, serta rumah tangga yang didasari oleh agama akan membawa kebahagiaan sesama hidup dalam berumah tangga. Karena agama merupakan faktor yang kekal jika sudah tertanam pada diri dan sifatnya tidak sesaat, seperti harta, nasab dan kecantikan. Jadi dalam
menentukan kriteria pasangan ideal menurut agama Islam. Yang pertama, menentukan harta, yang dimana harta hanya memiliki atau bersifat sementara, dan harus memilih pasangan yang sama dalam segi harta, pendidikan, serta kedudukan sosial agar selaras dengan pasangan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Yang kedua, dari segi nasab atau keturunan. Ini juga bersifat sementara. Dilihat dari keturunan memiliki keturunan yang baik, perilaku yang baik, sopan santun yang baik, serta tidak senasab, maka baik untuk dinikahi dan akan menjalin rumah tangga yang bahagia. Yang ketiga, dari segi kecantikan. Dari segi kecantikan ini juga bersifat sementara, karena setiap manusia akan mengalami penuaan, sehingga kecantikan ini hanya bersifat sementara. Kecantikan seorang istri hanya diperlihatkan kepada suaminya, dan sebaliknya. Yang keempat, agama. Agama merupakan kriteria terakhir dalam menentukan pasangan menurut Islam, tetapi agama merupakan prioritas utama dalam menentukan pasangan karena agama bersifat kekal dan abadi jika benar-benar diterapkan pada diri dan agama. Hal yang paling penting dalam memilih pasangan. Pasangan yang memiliki agama maka akan mudah membangun rumah tangga yang bahagia, serta pernikahan akan menjadi mudah sebab pernikahan dilakukan satu kali untuk memilih atau menentukan pasangan hidup sampai akhir hayat nanti. Sekian presentasi tentang pasangan ideal yang sesuai dengan kriteria agama Islam dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.